Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua muridnya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu yang telah kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain dia yang telah ditentukan untuk binasa. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu. Aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara yang terkasih, ada yang bertanya kepada saya, Romo, kenapa bacaan hari ini kok sama dengan bacaan hari Minggu? Ya, dan bacaan yang sama antara misa harian dan juga misa hari Minggu ini bukan hanya ini saja. Minggu lalu juga ada yang sama. Kenapa demikian, Romo? Jawabannya karena siklus bacaan hari Minggu dan siklus bacaan harian itu independen. Ya, mereka punya siklus sendiri-sendiri sehingga kadang-kadang ada pengulangan. Contohnya siklus hari Minggu, bacaan Minggu itu kita tahu dibagi dalam 3 tahun ya, tahun A, tahun B, dan tahun C. Sekarang tahun apa? Tahun B ya, tahunnya Markus. Kemudian siklus bacaan harian itu hanya 2 tahun. Tahun 1 dan tahun 2. Sekarang tahun apa? Bukan tahun kuda, bukan ya. Tahun 1 ya, tahun 1. Jadi tahun B dan 1. Dan mereka independen dan kadang-kadang ya terjadi pengulangan, ya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Kalau kita kembali pada Injil hari ini ya, konteksnya adalah perjamuan terakhir Tuhan Yesus, dan Yesus ini berdoa bagi para rasulnya, ya, para muridnya. Dan tentunya doanya banyak yang bisa kita bahas, tapi saya ingin fokus di satu hal. Dikatakan bahwa para murid ini bukan dari dunia, tetapi mereka tetap di dunia. Dalam Injil Yohanes kata dunia, kosmos ya, bukan magic jar ya, kosmos, bahasa Yunani untuk dunia, ini punya 2 arti setidaknya. Pertama, kosmos, dunia ciptaan, ya, dari benda-benda mati sampai yang hidup ya, sampai subatomic particle sampai manusia. Ini ciptaan, dunia ciptaan yang baik, karena Tuhan menciptakan dengan baik. Kedua, kosmos yang berarti manusia-manusia yang hidup dalam dosa, yang terus hidup dalam dosa, menolak pertobatan, hidup dalam kuasa dosa. Jadi ada 2 arti dalam Injil Yohanes ya. Jadi saat Tuhan Yesus bilang para murid bukan dari dunia, ini bukan dari ya kelompok manusia yang hidup dalam dosa. Tetapi mereka tetap di dunia, dalam artian mereka tetap ada di dunia ciptaan yang baik untuk
membawa Yesus untuk menguduskan dunia, untuk membuat dunia menjadi lebih baik lagi. Ya, jadi itu konteksnya seperti itu. Dan mungkin kita bisa belajar dari seorang santo yang hari ini kita rayakan, ya, namanya Santo Francisco. Ya, Francisco Coll, ya, seorang Dominikan dari Spanyol. Hidup di abad pertengahan 19. Dan Francisco Coll ini hidup dalam masa-masa sulit di Spanyol karena terjadi pergolakan politik yang luar biasa, perebutan kekuasaan segala macam. Ya, dan waktu itu dia hidup saat pemerintahannya itu anti gereja, dan membuat kebijakan-kebijakan yang membuat susah gereja. Ya, properti gereja diambil alih, kemudian dijual, biara-biara ditutup, ya, termasuk biara Dominikan di mana Santo Francisco ini tinggal, dan dia pun harus terpaksa melepas jubahnya, ya, nggak boleh pakai jubah dan tinggal sebagai awam. Namun dia tidak berhenti untuk menjadi seorang Dominikan. Dia terus bertahan walaupun sulit dan mengalami banyak bahaya, dan kemudian ditahbiskan. Sebagai imam pun dia tetap mengalami banyak kesulitan, tapi dia tidak menyerah. Dia terus mewartakan Injil jika diberikan kesempatan. Waktu dia menemukan kelompok anak-anak, dia pakai untuk katekese. Remaja, ya, dia pakai untuk pendidikan imam. Ketemu dengan orang-orang yang lebih dewasa, dia gunakan kesempatan itu untuk mewartakan rosari. Ya, ada kesempatan dia pakai untuk mewartakan Injil, untuk menguduskan. Dan akhirnya dia mendirikan sebuah kongregasi suster, ya, Dominikan, Anunciata namanya, untuk pendidikan kaum miskin dan juga pendidikan kaum wanita yang pada waktu itu masih sangat kurang. Ya. Jadi bagaimana kesulitan ini tidak menghambat, ya, hidup di dunia yang sulit tidak menghambat pewartaan. Justru dipakai untuk terus mewartakan. Semangat dari Santo Francisco Coll. Dan ini juga panggilan buat kita, ya. Kondisi kadang-kadang sulit, tapi bukan berarti kesempatan tidak ada. Dan semakin sulit justru semakin menantang. Dan berkatnya pun semakin melimpah. Santo Francisco Coll, doakanlah kami.